Perkenalkan, nama saya Christian Putra Permadi dari 11 TKJT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari kaca yang ukurannya berdiameter 120 mikrometer yang menggunakan cahaya sebagai media transmisinya dengan kecepatan yang tinggi. Karakteristik kabel jaringan fiber optik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca. Kedua, kecepatan transfer hingga mencapai 100 Mbps ke atas, bahkan sampai 1000 Mbps. 3. Biaya rata-ratanya cukup mahal. 5. Diameter jaringan fiber optik, ukuran konektornya relatif kecil. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, diantaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, dan 288 core. Untuk kode warnanya atau urutan core fiber optik yaitu 1 biru, 2 oranye, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, 8 hitam, 9 kuning, 10 ungu, 11 pink, 12 toska. Untuk singkatannya Bohcap Mehikuto. Ada kode keterangan dalam fiber optik yaitu SM jenis fiber optik single mode, MM multimode, 48/4T itu menunjukkan jumlah fiber optik dalam jumlah stop. A. Aerial atau kabel udara. D. Kabel fiber optik duct. DB. Direct buried atau kabel tanam langsung. LT. Lost tube atau tube yang berongga. ST. Strike tube atau tube tanpa rongga. SCPT atau single core per tube digunakan untuk kabel distribution. NZDS non-zero dispersion shifted fiber atau fiber type G655. Untuk label pada kabelnya dapat dibaca 24/2T, strip MM, strip A, strip LT. Berarti kabel berisi 24 core dengan 2 tube, jenis kabelnya multimode untuk kabel udara serta tube-nya berongga. Karakteristik kabel jenis 1 single mode, 2 multimode. 1. Single mode. Kabel jaringan fiber optik jenis single mode memiliki inti atau core yang relatif kecil dengan diameter 0,00035 in sampai 9 mikron. Kabel fiber optik ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang sampai 1300 sampai 1550 nanometer. Adapun karakteristiknya sebagai berikut: laju datanya tinggi, jarak pengiriman data jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu substansional, biayanya mahal. Yang kedua ada multimode. Jenis kabel fiber optik yang multimode memiliki inti core yang lebih besar dibanding kabel fiber optik jenis single mode. Tip ini berdiameter sekitar 0,025 in atau 62,5 mikron. Dengan ukurannya lebih besar, maka penggunaan kabel jenis fiber optik ini memungkinkan ratusan modul cahaya tersebar melalui serat secara bersamaan. Adapun karakteristiknya sebagai berikut: laju data rendah, jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, biaya rendah atau murah. Jenis konstruksi kabel: 1. Duct kabel, 2. Direct buried kabel, 3. Aerial kabel, 4. Indoor kabel. Yang pertama ada duct kabel. Kabel ini menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini instalasinya dalam tanah atau underground. Yang kedua, kabel jenis direct buried kabel. Kabel ini juga instalasinya di dalam tanah atau underground. Yang ketiga ada kabel konstruksi aerial kabel. Kabel ini instalasinya dengan cara menggantung pada tiang-tiang di jalan. Yang keempat, jenis konstruksi indoor kabel. Kabel jenis ini biasanya diimplementasikan atau dipasang di dalam bangunan ataupun gedung. Jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. 1. Ada SC atau subscriber connector. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simpel dan dapat diatur secara manual. Yang kedua ada LC duplex. Kabel serat optik 10 meter atau 33 kaki ini diakhiri dengan konektor LC.
atau lucent konektor. Di salah satu ujung konektornya ada SC, subscriber connector di sisi lain. Ini adalah serat single mode yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabelnya adalah duplex atau dua serat yang berarti memungkinkan komunikasi sinkron antara perangkat. Diameter cladding adalah 125 mikron. Yang ketiga ada FC atau fiber connector. Konektor ini digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasang ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Yang terakhir ada TSC atau APC. Konektor serat optik SC adalah dengan struktur push-pull. Ini adalah salah satu jenis yang paling awal dan paling umum digunakan, dengan perumahan plastik dengan biaya rendah tapi juga dengan akurasi yang bagus, yang banyak digunakan dalam instalasi massal.